Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinda dari kelas FM 18D. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat analisis fundamental saham perusahaan. Dan video ini saya buat guna untuk menjawab final test dari mata kuliah manajemen investasi. Dan di sini saya akan menganalisis PT Wijaya Karya atau WIKA. PT Wijaya Karya atau WIKA ini merupakan salah satu perusahaan konstruksi milik pemerintah Indonesia. Jadi, WIKA ini didirikan pada tanggal 29 Maret tahun 1961. Jadi, untuk membuat analisis fundamental, kita memerlukan yang namanya profit growth atau pertumbuhan laba. Jadi, rumus profit growth adalah laba tahun sekarang dikurang dengan laba tahun sebelumnya, dibagi dengan laba tahun sebelumnya. Jadi, nilai profit growth pada tahun 2016 adalah 0,63, nilai profit growth pada tahun 2017 adalah 0,18, dan pada tahun 2018 nilai profit growth-nya adalah 0,53, dan pada tahun 2019 profit growth-nya adalah minus 6,63, dan pada tahun 2020 nilai profit growth-nya adalah minus 0,87. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya nilai profit growth dari tahun 2016 hingga tahun 2020 itu mengalami penurunan. Dan yang kedua adalah current ratio atau rasio lancar. Rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Jadi nilai rasio lancar pada tahun 2016 adalah 1,48 dan pada tahun 2017 adalah 1,34, 2018 adalah 1,15 dan nilai rasio lancar pada tahun 2019 adalah 1,40, nilai rasio lancar pada tahun 2020 adalah 1,09. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan. Berikutnya adalah ROE. Rumus dari ROE adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas. Jadi nilai ROE dari tahun 2016 adalah 0,9%, dari tahun 2017 nilai ROE-nya adalah 0,9% juga, dan nilai ROE dari tahun 2018 adalah 12%, nilai ROE 2019 adalah 14%, dan nilai ROE pada tahun 2020 adalah 0,2%. Jadi kesimpulannya adalah nilai ROE dari tahun 2016 sampai tahun 2020 ini mengalami penurunan. Berikutnya adalah dividend payout ratio atau DPR. Rumusnya adalah total dividend cash dibagi dengan net profit. Jadi DPR dari tahun 2016 nilainya adalah 0,11, nilai DPR dari tahun 2017 adalah 0,22, nilai DPR tahun 2018 adalah 0,12, dan tahun 2019 nilai DPR-nya adalah 0,14, dan pada tahun 2020 nilai DPR-nya adalah 1,42. Jadi kesimpulannya adalah DPR dari tahun 2016 sampai tahun 2020 itu mengalami penurunan. Berikutnya adalah ROA. Rumus dari ROA adalah laba bersih dibagi dengan total aset. Jadi nilai ROA dari tahun 2016 adalah 0,04, nilai ROA dari tahun 2017 adalah 0,03, dan tahun 2018 adalah 0,04 atau 4% ya karena dikalikan 100. Kemudian tahun 2019 nilai ROA-nya adalah 0,04 dan rumus nilai ROA dari tahun 2020 adalah 0,05 atau 0,5 karena dikalikan 100. Jadi di sini kesimpulannya itu mengalami penurunan. Berikutnya adalah debit equity ratio atau DR. Rumusnya adalah total hutang dibagi dengan total ekuitas. Jadi nilai DER dari tahun 2016 adalah 1,49, nilai dari 2017 adalah 2,12, nilai DER tahun 2018 adalah 2,44, dan nilai DER tahun 2019 adalah 2,23, dan tahun 2020 nilai DER-nya adalah 3,09. Jadi di sini mengalami penurunan.
Yang ketujuh adalah earning per share atau EPS. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Jadi nilai EPS tahun 2016 adalah 0,01, nilai EPS tahun 2017 adalah 0,15, nilai EPS tahun 2018 adalah 0,23, nilai EPS tahun 2019 adalah 0,29, dan nilai EPS tahun 2020 adalah 0,02. Jadi kesimpulannya di sini nilai EPS dari tahun 2016 sampai tahun 2020 itu mengalami kenaikan. Berikutnya adalah price earning ratio atau PER. Rumusnya adalah harga saham dibagi dengan EPS. Jadi nilai PER tahun 2016 adalah 0,18, tahun 2017 nilai PER adalah 0,10, dan pada tahun 2018 nilai PER-nya adalah 0,72, dan pada tahun 2019 nilainya adalah 0,69, dan pada tahun 2020 rumusnya nilainya adalah 0,567. Jadi di sini kesimpulannya nilai PER dari tahun 2016 sampai tahun 2020 itu mengalami penurunan. Berikutnya adalah dividen per share atau DPS. Rumusnya adalah jumlah dividen dikali dengan jumlah saham. Jadi sebelum untuk menghitung DPS ini, kita harus menghitung jumlah dividen. Jadi rumus dari jumlah dividen itu adalah laba bersih dikali dengan DPR. Jadi nilai DPS dari tahun 2016 adalah 13,81, nilai DPS tahun 2017 adalah 33,71, nilai DPS tahun 2018 adalah 2,66, nilai DPS tahun 2019 adalah 4,03, dan nilai DPS tahun 2020 adalah 50,92. Jadi kesimpulannya di sini tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah nilai DPS-nya mengalami penurunan. Yang terakhir adalah price to book value atau PBV. Rumusnya adalah harga saham dibagi dengan book value. Jadi nilai PBV dari tahun 2016 adalah 1,69, tahun 2017 nilai PBV-nya adalah 0,95, tahun 2018 nilai PBV-nya adalah 0,86, dan nilai PBV tahun 2019 adalah 0,94, sedangkan tahun 2020 nilai PBV-nya adalah 0,10. Jadi kesimpulan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 nilai PBV-nya mengalami kenaikan. Ini adalah analisis fundamental PT Wijaya Karya. Jadi di sini sudah lengkap, rasionya ada 10, dan di sini dari tahun 2016 hingga tahun 2060. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.